Salam saudara terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Hitunglah berkatmu, seru Johnson Ottman dalam penggalan syairnya yang berjudul Count Your Blessing. Johnson adalah seorang seniman sekaligus pendeta dari gereja Metodis di New Jersey, Amerika. Sama seperti orang pada umumnya, Johnson juga mengalami banyak pergumulan. Ia pernah ditolak sebagai penyanyi karena dianggap suaranya jelek. Ia bahkan tidak banyak mendapat kesempatan berkhotbah karena dianggap tidak mampu berbicara dengan baik di depan publik. Namun, keadaan itu tidak membuat Johnson menyerah. Ia berusaha dan terus berusaha. Hingga suatu waktu, Tuhan memberinya hikmat sehingga ia berhasil menulis syair yang sangat terkenal, Count Your Blessing, hitunglah berkatmu. Ya, Johnson mengingatkan kita, ingatlah selalu berkat Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Syair itu kemudian diaransemen menjadi lagu oleh Edwin Excell, orang yang sama yang pernah mengaransemen lagu Amazing Grace. Siapa sangka di balik pengalaman hidupnya yang sulit, di balik kegagalan dan keterbatasannya, Johnson akhirnya berhasil menciptakan syair lagu yang memberkati banyak orang. Kini lagu Count Your Blessing menjadi salah satu lagu rohani populer dan telah diterjemahkan dalam banyak bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jauh sebelum Johnson Ottman lahir, Daud juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, dia adalah putra Isai dari suku Yehuda. Dari seorang gembala kambing domba, Daud dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel. Alkitab menggambarkan Daud sebagai laki-laki dengan perawakan yang kecil, minim pengalaman, serta jauh dari kriteria raja. Namun siapa sangka, justru orang seperti itulah yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel. Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Daud tidak hanya diremehkan oleh keluarganya, ia juga sering diremehkan oleh musuh-musuhnya. Namun berkat imannya kepada Tuhan, Daud menjadi laki-laki pemberani. Bahkan Goliat, manusia raksasa dari Filistin itu pun tewas di tangannya. Bersyukur di bawah kepemimpinannya, Israel berkembang menjadi bangsa yang besar dan makmur. 40 tahun lamanya Daud menjadi raja atas Israel. Tentu ada banyak suka duka yang ia alami. Kini, melalui syair dan pujian, Daud merenungkan kembali masa-masa yang telah dilaluinya. Ia berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Melalui syairnya, Daud mengingatkan kita, seberat apapun penderitaan yang kita alami, ingat, semua itu tidak sebanding dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, apapun kondisi hidupmu saat ini, jangan menyerah, tetaplah percayai janji Tuhan, karena firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Melalui sabdanya, Kristus memberitahu kita, kebahagiaan yang sejati tidak diukur berdasarkan pemenuhan makan minum atau apa yang kita pakai. Bukankah hidup ini jauh lebih berharga dari segalanya? Apa gunanya memiliki segala sesuatu sementara tubuh ini tak bernyawa? Jika hidup ini pun adalah sebuah keajaiban, lalu mengapa kita menghabiskan pikiran, waktu, dan tenaga mengkhawatirkan segala sesuatu yang tak bisa kita jangkau? Saudara terkasih dalam Tuhan, sudahkah engkau menghitung berkat Tuhan hari ini? Jika belum, belajarlah dari pengalaman Daud. Melalui suka dukanya, ia tetap memuji Tuhan. Ia berkata,
Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.